Bapa di dalam surga, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hidup kami, Tuhan memberikan kehidupan kepada kami, semuanya karena Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi ini juga, hanya oleh karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami ingin membalas kebaikan Tuhan, seberapa yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari Tuhan, Kau mampukan kami. Terima kasih buat pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan pernyataan-pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya bisa menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu dengan sederhana dan jelas Tuhan. Sehingga kami semua semakin memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang ingin mengalihkan perhatian kami kepada-Mu Tuhan, kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Saya juga menyapa buat saudara-saudara kita mungkin ada di ruang virtual, di rumah masing-masing. Shalom, selamat kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu, tema hari ini sudah ditentukan oleh sinode kita, Bapak Ibu, tentang kekayaan sejati. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 12. Mohon maaf, komputer saya lagi agak hang. Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Judul perikopnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, dan ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah."
Tapi firman Allah kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Lukas yang kita baca ini sangat menarik, Bapak Ibu, ya, sangat menarik. Sadar atau tidak, Bapak Ibu, bahwa Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu banyak sekali mencatat perumpamaan Tuhan Yesus yang mengaitkan dengan harta, dengan kekayaan, dengan harta benda, ya. Banyak sekali Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan yang berkaitan dengan kekayaan. Bapak Ibu sadar atau tidak, sebenarnya Tuhan juga concern di sini. Karena apa? Banyak dari anak-anak Tuhan itu karena kekayaan mereka kekayaan itu kadang-kadang bisa menghalangi kita berrelasi dengan Tuhan. Dan Injil Lukas ini juga yang kita baca, itu juga Bapak Ibu, setidaknya ada 7 bagian yang mencatat juga tentang bagaimana Tuhan Yesus menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan, dengan harta. Ada di sana tentang perumpamaan anak yang hilang, di sana juga anak yang hilang itu meminta harta warisan kepada orang tuanya. Kemudian juga ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ada perumpamaan juga tentang penabur. Itu ada kaitannya. Kurang lebih saya catat itu ada 14. Tapi yang lebih spesifik ada 7. Itu perumpamaan hanya di Lukas saja. Yang mengkaitkan dengan kekayaan dan harta benda, Bapak Ibu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, harta, kekayaan, apa yang kita miliki, kadang-kadang itu menjadi kendala dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kekayaan yang kita miliki, kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, itu menjadi kendala buat anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, judulnya, kalau perikopnya itu judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Tetapi sinode memberi judul kekayaan sejati. Boleh dibuka? Ya, kekayaan sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada kekayaan sejati, berarti ada kekayaan yang semu, ada kekayaan yang palsu. Kekayaan yang sejati itu yang seperti apa? Kekayaan yang semu itu seperti apa, Bapak Ibu? Kekayaan sejati nanti kita akan pelajari, kita akan dengarkan. Bagaimana apa sih kekayaan sejati? Kalau kekayaan semu, mungkin kekayaan yang kita miliki hari-hari ini itu sepertinya Bapak Ibu ini hanya sementara saja yang kita miliki. Toh nanti ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, semua kekayaan yang kita miliki nggak akan kita bawa. Satu pun nggak ada kita bawa, Bapak Ibu. Dengan telanjang kita datang ke dunia ini, dengan telanjang pula kita datang kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi seringkali kita tidak menyadari, Bapak Ibu, bahwa ada bagian yang penting yang harus kita pikirkan. Dan kita nggak sadar, Bapak Ibu. Harusnya ini menjadi pemikiran yang atau sikap hidup kita bagaimana kita menyikapinya. Karena hidup kita ini kalau dibanding hidup kita nanti, itu Bapak Ibu nggak ada seberapanya. Orang bilang hanya mampir ngombe saja. Jadi Bapak Ibu hidup kita nanti itu kekal. Hidup kita sekarang itu hanya mampir ngombe saja, hanya sebentar saja. Tapi kadang fokus kita gagal. Fokus kita hanya hidup ketika hidup kita di dunia ini, ya. Maka ada orang bilang kecil bahagia, muda foya-foya, kemudian kaya raya, lalu mati masuk surga. Itu ada
ada slogan seperti itu. Tapi itu bisakah itu menjadi kenyataan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Lukas ini Bapak Ibu, sebenarnya Lukas ini Injil yang terpanjang, yang lengkap, yang berbeda dengan yang lainnya Bapak Ibu. Ditulis kurang lebih tahun 60-an Masehi Bapak Ibu, dan ditulis oleh seorang yang pinter karena padanannya sekarang dokter, ini adalah tabib ya, menulis 2 kitab, ada kitab Lukas, Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, itu ditulis oleh Lukas. Dan yang ditulis ini menarik Bapak Ibu. Dia saksi hidup karena muridnya Tuhan Yesus. Dia saksi hidup, apa yang ditulisnya itu yang dilihatnya, yang dialaminya. Tentang bagaimana ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu kita simak coba. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan kepadaku." Bapak Ibu, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat aneh. Pertanyaan yang sangat aneh. Kenapa aneh? Sementara di situ ada kerumunan banyak orang, ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 itu dikatakan berapa? Orang yang ada di situ ada berapa Bapak Ibu? Lukas pasal 12 ayat 1 ada berapa? Ada beribu-ribu. Beribu-ribu itu berapa Bapak Ibu? Beribu-ribu. Ada 1000? Iya. Iya, mungkin lebih. Ya beribu-ribu. Banyak pokoknya ya. Banyak lagi pelayanan Tuhan Yesus. Lagi sibuk-sibuknya Tuhan Yesus mungkin menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu kepada murid-murid, kepada orang banyak di situ. Ternyata tiba-tiba ada satu orang yang menyampaikan sebuah pertanyaan, yang pertanyaannya itu agak nyeleneh. Pertanyaannya itu begini Bapak Ibu, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya saudaraku itu berbagi warisan kepadaku." Bapak Ibu, ini kan nyeleneh banget ya, aneh pertanyaannya. Nah, ini menandakan bahwa ternyata banyak orang juga pikirannya seperti itu. Sementara Tuhan Yesus berkhotbah, tapi ternyata pikirannya di kekayaannya, di hartanya. Mungkin juga ketika banyak orang ya, ketika mendengarkan khotbah, pikirannya juga di rumah, pikirannya juga di bisnisnya, pikirannya juga di usahanya. Mungkin kekayaannya yang ada di rumah, lemariku udah ditutup belum, udah dikunci belum, dan sebagainya. Banyak orang yang juga seperti itu. Sama halnya seperti orang ini ketika pelayanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ternyata pikirannya itu ada di dalam kekayaannya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus concern, menyinggung tentang kekayaan, menegur tentang bagaimana sikap anak-anak Tuhan terhadap kekayaan Bapak Ibu. Karena seringkali kekayaan itu menjadi kendala. Bapak Ibu, kalau kekayaan itu, Bapak Ibu, ada yang menyebutkan itu mamon. Mungkin itu juga adalah kekayaan yang semu. Kalau ada kekayaan sejati, ada kekayaan semu, mamon. Dan mamon itu juga seperti spirit ya. Seperti juga relasi manusia dengan Tuhan. Paham nggak Bapak Ibu? Kita berelasi dengan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menjadi hambanya. Itu relasi kita dengan Tuhan. Tapi relasi kita dengan mamon itu juga bisa seperti itu. Kita bisa juga berelasi dengan mamon, kita bisa menyembah mamon, kita juga bisa menjadi hambanya mamon. Kita juga bisa mempertuhankan kekayaan dan harta kita. Makanya Tuhan sangat concern mengingatkan saudara dan saya dan kita semua. Supaya kita memiliki sikap bagaimana kita bersikap terhadap kekayaan kita. Terhadap harta benda kita. Apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perumpamaan ini sangat bagus. Setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, sebenarnya ingin mengajari kita tentang kerajaan Allah. Dan setiap kali ada perumpamaan, di situ ada setiap endingnya itu ada pesan-pesan yang seharusnya menjadi pesan yang kuat baik bagi saudara dan saya, Bapak Ibu.
endingnya di perumpamaan itu Bapak Ibu, kalau kita baca endingnya di pasal 21, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi dalam perumpamaan itu disebut sangat ekstrim. Itu orang bodoh. Di dalam ayat yang ke-20, itu orang bodoh. Kalau dia hanya mengumpulkan harta di dunia, tetapi dia tidak kaya di surga. Ini pernyataan yang sangat, seperti digambar kita sama Tuhan. Ini loh, kalau kamu mengumpulkan harta di dunia saja, dan tidak memikirkan apa hidup kekalmu, itu kamu adalah orang yang paling bodoh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebenarnya sangat keras pernyataan ini. Dan Tuhan sebenarnya tidak marah kepada orang yang bertanya pada waktu itu. Coba dibuka ayatnya, boleh dibuka lagi LCD. Pertanyaan orang itu, Tuhan, guru, rabi, tolong dong bilang sama saudaraku itu supaya berbagi warisan kepada aku. Itu pertanyaan yang pertama. Berbagi warisan kepada aku, ya. Hal-hal lagi tentang warisan Bapak Ibu. Warisan itu menjadi luar biasa, menjadi kalau orang dunia lihat orang dunia sebut itu harta yang panas katanya. Makanya di dalam Lukas juga ada anak muda yang minta warisan juga, Bapak Ibu. Jangan ditutup dulu. Pertanyaan Bapak Ibu cermati ayat 20. Ya. Ayat 20? Ayat ini dulu ya. Ayat 13 dulu. Kita sistematis saja. Ayat 13 dulu. Seorang laki-laki bertanya kepadanya. Lalu ayat 21 Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Seorang dari banyak orang berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah pada saudara. Lalu ayat 14, tetapi Yesus berkata kepada siapa? Kepadanya, kepada pemuda itu, kepada orang itu. Siapa yang mengangkat aku jadi hakim atau jadi perantara? Itu jawaban kepada orang itu. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan sangat bijak. Tuhan tidak menjawab dan tidak membela orang itu. Meskipun mungkin orang itu dalam posisi yang benar, mungkin diperlakukan tidak adil, kita nggak tahu. Karena memang tidak diceritakan kronologisnya yang lebih lengkap. Tiba-tiba pemuda orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan jawaban Tuhan Yesus sangat tepat, Bapak Ibu. Lalu dia nyambung ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata kepada, ayat 15 Bapak Ibu. Kemudian katanya lagi kepada mereka. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada mereka. Berarti bukan hanya kepada orang ini. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu kepada mereka. Kepada semua orang yang ada di situ. Baik kepada penanya maupun kepada orang yang dituduh tidak membagi warisan. Berarti juga pernyataan perumpamaan Tuhan Yesus ini juga berlaku untuk semua audien yang ada di situ. Pernyataan perumpamaan Tuhan Yesus ini juga berlaku buat saudara dan saya. Buat kita semua, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-15. Perhatikan Bapak Ibu. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya. Bapak Ibu, lalu ayat yang 20 tadi, 21, itu menegaskan seharusnya saudara dan saya lebih fokus pada kekayaan sejati. Nah, itulah Bapak Ibu yang akan kita, bagaimana caranya supaya kita memiliki kekayaan sejati. Bapak Ibu, mungkin balik lagi ke PowerPoint-nya. Ke PowerPoint-nya bagian yang kedua.
Bapak Ibu katanya lagi, dan itu seterusnya. Terus kemudian PowerPoint yang PPT yang kedua, ketiga, berikutnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan dengan tegas, ya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 26, ya. Apa artinya kalian memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwamu tidak selamat? Apa artinya? Banyak orang yang bersikap seperti ini. Dia bekerja, dia mengusahakan semua mati-matian, bahkan mengorbankan keluarganya, mengorbankan teman-temannya, relasinya, semua demi untuk harta, demi untuk kekayaan, demi untuk kesenangannya, Bapak Ibu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apa artinya semuanya itu kamu dapatkan tetapi jiwamu binasa? Nggak ada artinya, Bapak Ibu. Dan seringkali saya juga menyampaikan ini, Bapak Ibu. Banyak saya menghadapi banyak orang tua yang juga seperti itu. Anaknya hilang dalam arti mereka kurang perhatian daripada orang tuanya. Karena apa? Saking sibuknya orang tuanya cari kekayaan, cari uang. Sampai-sampai anaknya terlantar dan kurang perhatian dan memiliki pergaulan bebas, kenakalannya luar biasa. Dan itu menjadi persoalan. Apa artinya kalau Bapak Ibu, saya bilang, apa artinya kalau Bapak Ibu dapat materi banyak, kekayaan banyak, tapi anak Ibu hilang? Saya sering katakan begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi apa artinya? Maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan kekayaan sejati. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Next. Mohon maaf, ini berfungsi ya? Oke. Ini berfungsi nggak ya? Oke. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama, menghindarkan ketamakan. Ya, kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 12a. 15a, pasal 12 ayat 15a, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, Bapak Ibu. Kalau kebutuhan manusia itu terbatas, ya, sebenarnya perumpamaan itu menggambarkan ada orang yang ladangnya itu banyak, kemudian dia punya kekayaan. Harusnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kebutuhannya sudah tercukupi, ya, sudah tercukupi. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya hampir tidak ada persoalan di dalam perumpamaan itu, pemuda itu, ya. Ada orang yang punya ladang, kemudian menghasilkan ladangnya itu, lalu dia ingin menyimpan hasilnya itu. Dia ingin mengembangkan lumbung-lumbungnya, dia akan membuat lumbung-lumbungnya lebih besar lagi. Kemudian dia ingin menyimpannya, mungkin dalam waktu yang lama dia ingin menikmatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu dia juga merencanakan, nanti kalau sudah kumpul banyak, saya tinggal enak duduk dan menikmati dan bersenang-senang. Tapi apa kata Tuhan, apa gunanya itu kalau hari ini juga nyawamu diambil? Bapak Ibu semuanya, untuk siapakah itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya bukan buat perdebatan ya, artinya Pak ini nanti kan untuk anak cucu saya, ya Tuhan juga bisa. Nah kalau anak cucunya juga diambil siapa lagi? Nah, mungkin bisa berargumen ini dan itu dan seterusnya ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya tadi saya katakan kebutuhan manusia itu ada batasnya. Yang tidak ada batasnya itu adalah keinginan manusia. Keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Kalau saya tanya Bapak Ibu
yang sudah kaya sebenarnya, dia merasa belum kaya. Dia masih pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kenapa? Karena keinginannya tidak terbatas. Kalau kebutuhan sebenarnya terbatas. Saya udah makan cukup, makan, tidur, istirahat, semuanya udah cukup. Tapi dasarnya manusia itu keinginannya itu tidak terbatas. Dia selalu pingin. Itu namanya yang selalu pingin, selalu memuaskan. Dan sekarang ini semua banyak orang yang terjebak kepada satu paham. Dan paham itu yang merusak dan menjerumuskan banyak orang. Yaitu paham apa? Hedonisme. Paham hedonisme itu adalah sebuah paham di mana orang mengejar kesukaan. Orang mengejar kesenangan. Itu keserakahan Bapak Ibu. Dan itu yang menjerumuskan banyak orang ke dalam dosa dan berbagai-bagai kesengsaraan. Tadi pagi disinggung di dalam 2 Timotius pasal 6. Orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh penderitaan, itu karena apa? Hedonisme. Orang mengejar kenikmatan dunia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sepanjang jalan ini saja, itu bermunculan apa itu? Kuliner. Di Alam Sutra kuliner lebih banyak lagi. Di mana-mana kuliner. Ya, itu apa? Menyiapkan kenikmatan buat saudara dan saya. Buat kita semua. Dan itu orang banyak terjebak di situ. Di sikap hidup paham hedonisme. Makanya sekarang seminggu terakhir ini kita dikejutkan oleh berita-berita yang luar biasa. Ada gubernur Bapak Ibu. Kalau kita pikir kebutuhannya tercukupi enggak? Tercukupi. Tapi keinginannya yang tidak tercukupi. Akhirnya apa? Dia ketangkap tangan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang gubernur yang gajinya mungkin udah ratusan juta, penghasilannya belum lagi take home pay-nya Bapak Ibu. Itu sudah enggak, sebenarnya tinggal menikmati saja. Tapi toh kenapa juga ketangkep tangan oleh KPK, dia korupsi. Lalu baru-baru ini juga garda terdepan dari penegak hukum, Mahkamah Agung itu paling atas penegak hukum ya, Mahkamah Agung. Hakimnya juga terjebak itu juga KPK. Itu karena apa? Karena kita banyak orang yang tidak sadar kita sudah masuk ke dalam perangkap hedonisme itu. Beberapa bulan yang lalu kita juga lihat ya, seorang jenderal juga yang juga mungkin ya, tanda petik mungkin juga karena juga mengejar kenikmatan, mengejar. Itu karena apa? Yang pertama ini, ketamakan, keserakahan. Bahasa aslinya berasal dari kata pleneuxia. Pleneuxia itu enggak ada puasnya Bapak Ibu. Kalau orang Tapanuli itu membuat ilustrasi seperti lintah. Tahu lintah Bapak Ibu? Lintah itu selalu mengisap. Ya, mengisap, akhirnya dia mengembang, akhirnya dia akan jatuh. Tubuhnya bisa mengembang sampai 6 kali. Itu namanya keserakahan atau pleonopsia. Kita anak-anak Tuhan harusnya enggak punya sikap serakah ini. Ketamakan, ingin yang lebih, selalu lebih, ya. Tuhan sudah berkati dan ini nggak bisa apapun yang Bapak Ibu inginkan itu nggak pernah akan memuaskan kita, Bapak Ibu. Harta yang bisa memuaskan kita itu adalah harta sejati. Harta yang palsu itu mamon, harta yang sejati itu adalah Kristus, kepunyaan kita. Itu yang memberikan kepuasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita hindari ketamakan. Apa yang sudah Bapak Ibu miliki, anak-anak yang sudah Bapak Ibu miliki, harta yang Bapak Ibu miliki, bukan berarti Bapak Ibu Tuhan Yesus itu anti uang, Tuhan Yesus itu anti harta, anti kekayaan, enggak.
Yang Tuhan Yesus anti itu adalah sikap hati kita terhadap kekayaan. Jangan sampai kita sangat-sangat rakus terhadap mamon itu. Sampai kita menghalalkan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini pesan yang sangat sebenarnya penting buat kita semua. Supaya kita memiliki kekayaan sejati yang benar-benar kita bisa menikmati nanti, di kekekalan nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua Bapak Ibu. Mohon maaf, komputer saya agak hang. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, menghindari ketergantungan dari kekayaan. Bapak Ibu masih di dalam Lukas pasal 12, tapi yang B, ya. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, kekayaannya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya. Bapak Ibu, kekayaan itu tidak bisa menjadi sumber pengharapan kita. Kekayaan itu tidak bisa menjadi alat kita atau tempat kita bersandar atau bergantung. Seolah-olah orang yang bertanya tadi, yang punya rencana tadi, dengan kekayaannya seolah-olah dia sudah dapat semuanya. Saya akan menimbun, saya akan menyimpan, dan saya akan beristirahat. Udah selesai, nggak ada masalah. Seringkali kita punya anggapan seperti itu, bahwa kekayaan kita yang kita andalkan. Kita bergantung kepada kekayaan kita. Kalau boleh semua dibeli dengan kekayaan kita. Padahal Bapak Ibu tidak bisa dibeli dengan kekayaan kita. Kebahagiaan kita tidak bisa dibeli dengan harta yang kita miliki. Kalau kebahagiaan itu bisa kita beli, Bapak Ibu, bisa dibeli oleh manusia, maka banyak orang, ya, banyak beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita dengar ada artis luar negeri bunuh diri, makan obat tidur, overdosis, lalu mati. Kenapa? Karena hidupnya memang nggak bahagia, hartanya berlimpah tapi nggak bahagia. Dia pikir, kita pikir. Ya, kadang-kadang kita berpikir, oh orang itu bahagia ya, hartanya banyak, duitnya banyak, kemana-mana bisa pakai mobil, dan seterusnya, bisa ke luar negeri, dan seterusnya. Dan saudara pikir, dia bahagia dengan kekayaan itu. Tapi sesungguhnya tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekayaan itu bisa memberikan kebahagiaan. Dan fakta membuktikan, banyak sekali orang yang ternyata akhirnya bunuh diri. Walaupun kaya, dia nggak bisa membeli kebahagiaan itu. Walaupun kaya, dia nggak bisa membeli kesehatannya, Bapak Ibu. Hartanya banyak, dia sakit, nggak bisa dibeli. Kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan panggil juga. Jadi bagaimana sikap kita kepada harta kita? Apakah kita mengagung-agungkan harta saya sudah kaya, saya sudah punya segalanya, dan menganggap semuanya orang lain yang mungkin lebih tidak punya dari dia, dari kita, mungkin kita meremehkan dia. Ini cara pandang kita menjadi kemudian salah juga. Kita menganggap rendah orang-orang yang tidak memiliki harta, yang orang miskin, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki cara pandang yang keliru tentang harta. Kita menghargai orang-orang yang kaya saja. Kita menghargai orang-orang yang sukses saja. Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu, Tuhan menghargai semua orang. Dan kadang-kadang sikap gereja, ya di luar sana, bukan di sini. Di luar sana, Bapak Ibu, orang yang kaya didahulukan. Tapi orang yang kekurangan nanti berikutnya, Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya Tuhan Yesus keras. Tuhan Yesus sangat mengingatkan kita kepada
sikap ini. Bapak Ibu, kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kekayaan tidak bisa membeli kesehatan. Kekayaan tidak bisa membeli ketenangan dan kepuasan, Bapak Ibu. Apalagi keselamatan, Bapak Ibu. Kadang orang bilang, udah melanggar, ya. Nanti toh bisa dibeli kok. Hukum bisa dibeli, semua bisa diatasi. Terbukti kekayaan mereka tidak bisa menutupi kesalahan mereka. Mereka pikir dengan membayar lalu bisa mereka tutupi kesalahannya. Kalau sudah waktunya Tuhan punya mau membukakan itu, terbuka semuanya. Tinggal tunggu waktu saja Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, sandaran kita hari-hari ini apa? Ketergantungan kita hari-hari ini apa? Apakah saudara bergantung kepada kekayaan? Apakah saudara bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Bapak Ibu, saudara putuskan itu. Kita bergantung kepada siapa hari-hari ini? Yosua katakan, kepada siapa kamu beribadah pada hari ini? Pilih kemana kamu beribadah. Bapak Ibu, jangan keraskan hati kita. Yuk kita tetap bergantung kepada Tuhan. Harta yang kita miliki itu hanya titipan saja. Hanya titipan saja. Hanya karena kasih anugerah Tuhan kita dipercaya itu. Bukan karena hasil usaha kita sebenarnya. Kalau kita kita misalnya berdagang, Tuhan kirimkan pembeli, memangnya itu usaha kita. Itu karena pembeli dikirim oleh Tuhan ke kita. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya misalnya kerja di sekolah misalnya. Murid dikirim itu dari Tuhan juga. Kalau nggak kirim, Tuhan nggak kirim, nggak mungkin dapat saya murid. Ya, itu Tuhan yang kirim, semuanya Tuhan yang. Memang ada bagian yang harus kita kerjakan, tapi itu bagian kita yang memang harus kita lakukan. Kalau selebihnya biar terserah Tuhan, Bapak Ibu. Itu ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari kita sikap ketergantungan kita kepada Mamon itu jangan sampai kita bergantung sepenuhnya. Jangan sampai kita menjadi budaknya, menjadi hambanya Mamon. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, harta juga nggak bisa membeli keselamatan. Ya, makanya ada pujian bukan dengan barang fana. Ya, Tuhan membayar hidup kita dengan kekayaan, bukan dengan kekayaan dunia, tetapi dengan harta sejati, dengan Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah harta sejati kita sebenarnya, Bapak Ibu. Itu yang kita miliki hari-hari ini. Makanya ada sebenarnya sampai sekarang definisi tentang kekayaan itu masih kabur. Ya, ada Pak Bintoro nggak ya di sini ya, yang kerja di kekayaan itu definisinya sampai sekarang masih simpang siur loh. Masih ada yang mendefinisikan kekayaan itu adalah semua yang dimiliki, ada uang, ada mungkin kalau di regulasi mungkin beda ya Pak Bintoro ya, mesti ada batasannya ya. Tapi secara ini nggak ada batasan yang jelas itu tentang kekayaan, nggak ada. Kekayaan itu apakah semua yang kita miliki uang? Tapi ada yang berpikir begini, kalau semua uang diambil, itulah kekayaan dia miliki. Ya, itulah kekayaan yang dia miliki. Itu agak sulit memang. Makanya pemerintah juga susah untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Itu kadang-kadang bias, kadang-kadang rancu. Ya, kadang-kadang begini, orang ini mau dikasih bantuan, tapi ternyata tanahnya luas. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya tanah warisan yang luas. Ini kategori miskin atau kategori kaya, Bapak Ibu? Kategori kaya atau kategori miskin? Masih bingung. Saya masih mau kasih
ada anak yang menunggak ini, SPP-nya menunggak beberapa bulan gitu. Saya panggil, gini gimana Bu, SPP-nya menunggak. Iya Pak, nunggu saya jualan kontrakan saya ada 20 Pak, saya mau jual 1 dulu. Ya, dia nggak punya, cash flow itu nggak punya. Nah ini bisa dibilang miskin atau kaya ini, ya. Ya, iya, kaya atau miskin ya ini masih jadi perdebatan. Tapi Bapak Ibu, kalau dalam Alkitab saya mendefinisikan sendiri saja ya, karena kan bebas juga. Mendefinisikan saja, kalau semua sudah diambil dari hidup kita, apa yang kita miliki? Itulah harta kita. Amin Bapak Ibu. Ini definisi kita ini, definisi saya aja. Kalau semua diambil, uang saya diambil, harta benda saya semua diambil seperti Ayub, apa yang kita miliki? Hanya Yesus saja, itu kekayaan kita. Hanya Tuhan saja itu kekayaan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan ini dan merenungkan ini, Bapak Ibu, sebenarnya harta kita ini semuanya semu sepertinya seolah-olah. Toh tidak ada yang kita bawa juga. Makanya Bapak Ibu, yuk kita jangan serakah. Lalu yang kedua, kita jangan bergantung kepada kekayaan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, menghindari sikap egois. Sikap egois ya. Di situ dituliskan, demikianlah jadinya dengan seorang yang menyimpan hartanya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itu tadi Tuhan bilang, Tuhan sendiri yang bilang itu ya. Itu orang bodoh. Tuhan Yesus loh ya, yang bilang orang bodoh. Ya, orang bodoh. Jadi Bapak Ibu ternyata dibilang orang bodoh ya. Kalau dulu ada istilah ya, tamitaka. Tamitaka, anak-anak muda tahu itu, tamitaka itu. Ya, atau tapi ini beda lagi nih. Ini tamitaka itu tampang miskin tapi kaya, ya miskin tapi bisa kaya, ya Bapak Ibu. Tapi ini enggak, ini kelihatannya kaya, tapi Tuhan Yesus bilang orang kelihatannya pintar, tapi Tuhan bilang apa? Bodoh. Kenapa saya bilang pintar? Pintar dia punya kekayaan, pintar dia punya perencanaan yang bagus, dia punya perencanaan yang bagus, dia mau bangun lumbung-lumbung dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang apa? Bodoh. Kalau dia mengumpulkan hartanya hanya untuk keperluan sendiri. Apa yang Tuhan beri itu hanya untuk dirinya, Bapak Ibu kalau dibaca dalam perumpamaan itu, kata akunya itu ada banyak sekali. Aku akan, dan aku. Semuanya untuk aku. Apa yang Tuhan beri untuk aku. Itulah yang disebut sikap egois. Semua yang Tuhan kasih untuk aku. Saya kasih tahu Bapak Ibu, apa sebenarnya maksud Tuhan. Kalau Tuhan kasih Bapak Ibu, saudara mestinya bertanya kepada Tuhan. Tuhan ini untuk apa? Tuhan kasih saya kepandaian itu untuk apa? Tuhan kasih saya untuk kepintaran, Tuhan kasih saya harta, ini untuk apa? Kalau orang egois, itu kembali lagi untuk saya. Itu egois Bapak Ibu. Tapi mulailah dari hari ini, apa yang Tuhan kasih, kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidupmu yang ngasih siapa? Tuhan. Balikan sama Tuhan. Tuhan, hidupku hanya untuk melayani Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu jadi pendeta seperti saya. Bukan berarti Bapak Ibu harus jadi hamba Tuhan seperti saya. Apapun Bapak Ibu, di sekuler pun Bapak Ibu bisa menjadi hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, Bapak Ibu. Hidupmu kembalikan pada Tuhan. Dimanapun berada, saudara jangan egois bahwa hidupmu itu ada milikmu sendiri. Kembalikan kepada Tuhan. Keluargamu
Diberi Tuhan, kembalikan pada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya, saya senang Bapak Ibu, anak saya, istri juga terpanggil juga untuk melayani Tuhan. Apapun yang bisa dilakukan untuk Tuhan. Dan ini sebenarnya sikap egois itu bukan hanya harta saja, tapi hidup kita. Apakah kita mau mengembalikannya untuk Tuhan? Sekarang rumah saudara gede-gede, tapi rumahnya hanya dipakai untuk keluarga, untuk sendiri, untuk aku. Sekarang mau nggak Bapak Ibu rumahnya buat komsel? Mau nggak rumahnya untuk ibadah, untuk persekutuan doa dan seterusnya? Sesekali. Bapak Ibu, hidupmu itu punya Tuhan. Kembalikan sama Tuhan Bapak Ibu. Itu sikap yang mari pemain musik boleh maju ke depan. Untuk Tuhan, mari kembalikan pada Tuhan. Supaya kita benar-benar memiliki kekayaan sejati dari Tuhan. Kita tidak lagi memiliki ketamakan, kita tidak lagi terfokus pada kekayaan kita saja. Kita tidak lagi egois, tetapi benar-benar hidup kita ini milik Tuhan. Inilah yang disebut Tuhan kaya di dalam Tuhan. Ketika apa? Menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Menyerahkan keluargamu pada Tuhan. Menyerahkan hartamu kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti memberkati saudara ketika saudara menyerahkan hidup saudara. Dan di dunia ini Bapak Ibu hanya sementara. Apa yang saudara miliki itu hanya sementara. Semuanya nggak ada yang dibawa. Cincin saudara yang sekarang Bapak pakai, Ibu pakai. Gelangnya, emas, mungkin apapun yang kalian pakai itu nggak akan dibawa. Semuanya tinggal itu. Nggak ada. Semua, anak istri semua nggak ada yang bilang. Nanti urusan pribadi-pribadi menghadap Tuhan. Mungkin ketemu di surga. Tapi urusan pribadi-pribadi dengan Tuhan. Mari kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini, kita diingatkan pada Tuhan bagaimana kita bersikap kepada harta kita, kekayaan kita. Yang sebenarnya hanya sementara. Tapi kekayaan sejati kita adalah Kristus. Yang seharusnya hidup kita berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan pagi ini, siang ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Mari nyatakan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan ini hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu Tuhan. Apa yang kami miliki semuanya dari Engkau Tuhan. Nafas kami, hidup kami, harta kami, keluarga kami. Semuanya dari-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa saya gantungkan. Semuanya dari Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap berharap. Ajar kami untuk tetap bersandar kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan Engkaulah sumber pengharapan. Sumber pengharapan dan sandaran hidup kami Tuhan sepenuhnya. Uralamaya sikiara laralamaya sikiara larararararararara. Ku tak membawa Haleluya Yesus. apapun juga. Haleluya. Saat ku datang ke dunia. Terima kasih.